Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Hanifa dengan NPM 44212100020. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Strategi Teknik Industri Universitas Pancasila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan dengan penuh hormat kepada Mas Haris Hadiswantoro, STMBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kali ini saya bertujuan untuk membuat video e-learning mengenai topik bisnis analis versus data analisis di mana eh, tujuan dari pembuatan e-learning ini juga diperuntukkan untuk memenuhi syarat atau jawaban dari ujian akhir semester pada tahun 2000, ajaran 2023-2024. Langsung aja ke pembahasan yang akan saya bahas pada mengenai bisnis analis dan data analis ini ada beberapa, yaitu ada definisi bisnis analis, kemudian ada definisi dari data analis, kemudian ada job specification dan job description, serta studi kasus dari pembahasan kali ini. Nah, sebelumnya bisnis analis itu apa sih? Nah, bisnis analis adalah seseorang yang profesional yang berfokus pada menganalisis data dan informasi bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Di mana bisnis analis merupakan salah satu profesi juga yang paling banyak diminati beberapa tahun belakangan ini. Nah, kenapa sih dengan demikian? Karena melihat perkembangan digital yang semakin luas menjadikan profesi bisnis analis juga sangat menjanjikan. Nah, apabila, eee, di dalam era bisnis juga kan terus berkembang juga ya. Jadi peran seorang bisnis analis menjadi semakin krusial gitu. Terus mereka juga berperan sebagai penghubung antara departemen bisnis dan tim teknologi informasi yang memahami kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi solusi teknologi yang efektif. Kemudian di sini juga terdapat data analis. Apa sih itu data analis ya? Nah, data analis juga merupakan profesi atau sebuah pekerjaan yang bertugas untuk membaca serta menganalisis data yang ada dari perusahaan dalam rangka keberlangsungan perusahaan tersebut. Seorang data analis juga merupakan orang yang berperan dalam mengobservasi informasi perusahaan, di mana hasil dari analisis yang diperoleh dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan langkah atau suatu keputusan untuk ke depannya gitu. Nah, informasi tersebut juga dikumpulkan dari fakta-fakta yang ada dan tren yang ada juga pada suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas apa itu role, job specification, dan job description pada bisnis analis dan data analis, di mana kita langsung aja, yang pertama akan kita bahas itu mengenai bisnis analis, di mana tanggung jawab dan peran bisnis analis ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan bisnis, yang merupakan salah satu tugas utama seorang bisnis analis. Hal ini juga melibatkan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Bisnis analis harus mampu mengidentifikasi masalah dan peluang yang relevan. Kemudian yang kedua, ada mengumpulkan data dan menilai data, di mana dalam tahap ini, bisnis analis akan mengumpulkan data bisnis baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian data yang dihasilkan akan dinilai untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Lalu yang ketiga itu ada memahami proses bisnis, di mana untuk menganalisis kebutuhan bisnis dengan baik, seorang bisnis analis juga harus memahami proses bisnis yang ada dan mereka akan mengidentifikasi bagian mana aja dari proses tersebut yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan untuk prosesnya. Kemudian yang keempat itu adalah merancang solusi, di mana setelah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, seorang bisnis analis juga bertanggung jawab untuk merancang solusi yang mencakup pengembangan rencana yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan suatu perusahaan.
Kemudian ada perancangan sistem, di mana bisnis analis akan merancang sistem atau solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan tim teknologi informasi untuk memastikan solusi tersebut dapat diimplementasikan. Kemudian juga membuat dokumentasi di mana saat perancangan solusi, bisnis analis juga harus membuat dokumentasi yang lengkap mulai dari spesifikasi, diagram alur, serta petunjuk implementasi yang membantu tim teknis dalam pengembangan solusi tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, ada mengomunikasikan hasil, di mana bisnis analis harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan cukup kuat, apalagi terhadap, pemangku kepentingan gitu. Mereka juga harus mengomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi yang diperoleh dengan jelas kepada berbagai pemangku kepentingan itu sendiri pada suatu perusahaan. Kemudian ada presentasi di mana kemampuan untuk menghadirkan temuan dan bisnis analis juga harus menjelaskan informasi yang kompleks dengan cara sedemikian rupa agar mudah dipahami. Terus lanjutannya ini ada, negosiasi, di mana dalam beberapa kasus bisnis analis juga perlu mengadakan negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan atau suatu asumsi yang ataupun kebutuhan yang berbeda dengan kita, dan kemampuan negosiasi ini juga merupakan aset yang berharga dalam suatu pekerjaan ini. Nah, kemudian ada mengelola perubahan, di mana bisnis analis juga bisa memiliki peran dalam mengelola perubahan yang terkait dengan implementasi solusi yang dirancang dan mencakup memastikan bahwa perubahan diadopsi dengan baik oleh tim dan departemen terkait gitu. Kemudian dalam beberapa kasus juga bisnis analis dapat bertindak sebagai manajemen proyek kecil, sebagai manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan perubahan berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, evaluasi serta pemantauan. Setelah solusi diimplementasikan, bisnis analis juga akan mengawasi dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa tujuan bisnis telah tercapai. Nah, kemudian di sini ada, peran dan tanggung jawab dari data analis yang mencakup yang pertama itu menganalisis informasi, di mana, ketika informasi itu datang, data analis harus menganalisis informasi tersebut secara jelas dan ringkas. Kemudian yang kedua itu ada menerjemahkan informasi, apabila informasi tersebut, datang dengan seperti bahasa pemrograman ataupun yang kurang jelas, di situ data analis itu harus bisa menerjemahkan informasi yang sampai kepada perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian ada memelihara sistem database, di mana sistem yang telah dibuat atau database yang telah dibuat pada perusahaan itu harus dipelihara oleh data analis. Dan yang keempat juga, data analis juga merancang sistem database itu sendiri gitu. Nah, kemudian, di sini ada kemampuan yang harus dimiliki dari bisnis analis ataupun data analis. Nah, yang pertama itu mereka tuh harus mampu menganalisis data, di mana kemampuan untuk menggali data dan mengidentifikasi tren ataupun fakta yang relevan adalah merupakan inti dari suatu pekerjaan bisnis analis dan data analis. Nah, kemudian, dan analisis data ini bisa dilakukan dengan berbagai alat bantu atau alat analisis seperti Excel, SQL, Python, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah tuh, menerjemahkan informasi ataupun menganalisis data yang diperoleh. Kemudian, adanya keterampilan berkomunikasi di mana bisnis analis atau data analis harus memiliki, kemampuan atau keterampilan berkomunikasi yang lebih baik dan kuat, dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen, pengembang, dan pengguna akhir pada suatu perusahaan ataupun, luar perusahaan juga gitu. Kemudian ada pemahaman bisnis, di mana, mereka itu harus memahami operasi bisnis, terus peluang pasar, dan persaingan yang sekiranya penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan itu sendiri. Di mana kalau bisnis analis itu harus dapat menghubungkan teknologi dengan tujuan bisnis, dan data analis juga harus bisa menghubungkan teknologi itu sendiri dengan suatu perusahaan itu sendiri. Jadi saling keterkaitan gitu. Kemudian ada kemampuan teknis bagi bisnis analis yang memahami perangkat kayak mereka tuh harus memahami software serta teknologi yang relevan
dan harus bisa, mengoperasikan si software itu sebagai alat analisis dan, perangkat manajemen proyeknya gitu. Sedangkan kalau misalnya data analis itu lebih berperan sebagai, manajemen datanya, mengatur datanya. Dan mereka juga yang paling penting harus, memahami bahasa pemrograman, harus bisa mengoperasikan dan harus paham akan pemrograman itu sendiri. Nah, maka di sini diperoleh, kesimpulan mengenai bisnis analis ataupun data analis, di mana bisnis analis atau analis bisnis di sini merupakan orang yang berada di ujung akhir untuk mengolah data agar keluar hasil berupa saran, langkah-langkah agar perusahaan bisa berkembang. Sementara, data analis atau analis data ini berada di bagian awal, di mana ia tidak, hanya menerima data untuk dianalisis, tetapi juga mengolahnya agar lebih mudah dipahami, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada persamaannya di mana data analis dan, bisnis analis juga memiliki persamaan, di mana mereka semua itu harus memiliki keterampilan analitis yang kuat, kemudian mahir atau mengerti dalam pemrograman seperti SQL, bahasa pemrogramannya gitu, seperti Python dan lainnya, serta mampu menafsirkan data dan memberikan wawasan informasi terhadap, perusahaan yang nantinya akan, mengefektifkan atau mengoptimumkan gitu, suatu perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada salah satu atau studi kasus yang saya angkat mengenai data analis. Yaitu saya mengangkat dengan, software atau aplikasi Spotify, di mana Spotify itu telah muncul sebagai salah satu platform streaming yang paling populer dengan 320 juta pengguna bulanan, sekitar 4 miliar playlist, dan sekitar 2 juta podcast. Spotify memimpin di antara platform streaming terkenal seperti Apple Music, Wing, Songza, Amazon Music, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh studi kasus dari analisis data yang digunakan oleh Spotify untuk memberikan layanan yang lengkap kepada pendengarnya. Yang pertama itu, pihak Spotify melakukan personalisasi konten menggunakan sistem rekomendasi, di mana Spotify menggunakan pohon regresi aditif BART atau Bayesian untuk menghasilkan rekomendasi musik kepada pendengarnya secara real time. Bar mengabaikan lagu apapun yang didengarkan pengguna kurang dari 30 detik, di mana model ini dilatih ulang setiap hari untuk memberikan rekomendasi terbaru. Paten baru yang diberikan kepada Spotify untuk aplikasi AI digunakan untuk mengidentifikasi selera musik pengguna berdasarkan sinyal audio, jenis kelamin, usia, aksen, untuk membuat rekomendasi musik yang lebih baik. Kemudian Spotify membuat daftar putar harian untuk pendengarnya, di mana berdasarkan profil selera yang disebut campuran harian yang berisi lagu-lagu yang telah ditambahkan pengguna ke daftar putar mereka atau dibuat oleh artis yang telah dimasukkan pengguna ke dalam daftar putar mereka. Hal ini juga mencakup, artis serta lagu baru yang mungkin tidak dikenal oleh pengguna, tetapi mungkin meningkatkan playlist mereka gitu. Mirip dengan playlist mingguan rilis Radar yang berisi lagu-lagu artis yang baru dirilis, seperti itu. Kemudian di sini juga ada CNN untuk klasifikasi lagu dan track audio, di mana Spotify membuat model audio untuk mengevaluasi lagu dan track yang membantu mengembangkan daftar putar dan rekomendasi yang lebih baik bagi penggunanya. Hal ini juga memungkinkan Spotify memfilter lagu baru berdasarkan lirik dan ritmenya, kemudian, merekomendasikan kepada pengguna juga yang menyukai lagu serupa, dan Spotify juga menggunakan NLP atau Natural Language Processing untuk memindai artikel dan blog guna menganalisis kata-kata, yang digunakan untuk mendeskripsikan lagu serta artis itu sendiri. Nah, wawasan analitis ini juga dapat membantu mengelompokkan dan mengidentifikasi artis dan lagu yang serupa, serta memanfaatkannya untuk membuat playlist. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pemasaran yang ditargetkan melalui segmentasi pelanggan, di mana dengan data pengguna, untuk meningkatkan rekomendasi lagu dipersonalisasi, Spotify menggunakan kumpulan
data besar ini untuk kampanye iklan, bertarget, dan rekomendasi layanan yang dipersonalisasi untuk penggunanya. Spotify menggunakan model ML untuk menganalisis perilaku pendengar dan mengelompokkannya berdasarkan preferensi musik, usia, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain. Wawasan ini membantu mereka untuk membuat kampanye iklan dan target audiens tertentu. Seperti itu untuk penjelasan studi kasus pada Spotify. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai bisnis analis dan data analis serta studi kasus ataupun job specification ataupun job description-nya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.